Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Filbert Anggrawan and welcome back to Filbert Forever Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pemrograman framework, yaitu Laravel. Dan kita juga akan belajar basic-basic seperti view, model. Nah, kita tidak belajar model, kita hanya mempelajari view, controller, dan root. Ketiga itu pada kesempatan singkat pada hari ini. Sebelum kita lanjut, saya harap di sini teman-teman sudah mendownload Laragon dan juga Composer. Bagi teman-teman yang belum mendownload Laragon dan Composernya, teman-teman silakan cek link di bawah untuk download Laragon dan Composernya. Nah, jika teman-teman sudah mendownloadnya, mari kita mulai. Pertama-tama, kita pergi ke file kita, kemudian cek file Laragon teman-teman tadi yang sudah teman-teman download, kemudian buka ini ya. Nah, setelah membukanya, kita pertama menekan Start All, dan biasanya di sini ada pop-up yang muncul untuk do you trust this source atau do you want to install, itu tekan yes semuanya. Jika di saat setelah Anda menekan start Laragonnya. Nah, setelah itu berhasil, kita pergi ke terminalnya. Pada terminalnya, di sini ada pop-up, di close saja semuanya, apa yang muncul. Kemudian pada terminal ini, untuk menginstalasi Laravel, kita menggunakan perintah ini. Composer global require laravel.installer. Nah, tekan enter saja. Kemudian dia akan memproses instalasi Laravelnya. Jadi teman-teman di sini cukup tunggu aja. Nah, karena saya di sini sudah menginstal Laravelnya, prosesnya itu tidak panjang, jadi sangat singkat. Namun kalau teman-teman pertama kali mendownload Laravelnya, dia akan ada proses yang sangat panjang gitu. Jadi itu tetap ditunggu. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan menggunakan perintah ini. Perintah ini digunakan untuk membuat project kalian. Di sini, bagaimana cara menamakan project kalian itu? Nah, caranya kita ganti tulisan Laravel strip web ini menjadi apapun yang kalian mau. Di sini saya akan menggantikannya dengan apa ya yang bagus? Framework misalnya. Misalnya framework aja kah? Ya, framework. Ya, kelihatannya bagus. Nah, di sini dia akan loading juga. Nah, setelah sudah, tunggu dia masih loading. Saya tunggu saja teman-teman, dia emang agak lama. Nah, jika sudah siap sampai kayak gini, tulisan info, berarti project kita sudah siap dibuat. Dan tulisan warning ini di-ignore aja dulu sementara. Kemudian kita akan membuka Visual Studio Code kita. Pada Visual Studio Code kita ini, kita akan buka pada file Laragon kita, pada folder Laragon kita. Di sini ada folder www.
tekan, kemudian pilih project yang barusan kalian buat tadi. Di sini project yang kita buat namanya adalah framework. Kita buka. Maaf. Nah, setelah projectnya berhasil dibuka, kita tekan .env. Kemudian di sini kita ganti DB connection-nya itu menjadi MySQL. Kemudian hapus tag, hapus pagar di ke line ini. Nah, setelah sudah, kita pergi ke terminal. Di sini kita jalankan command perintah php artisan serve untuk melihat framework atau web rancangan yang sudah disediakan oleh Laravel-nya. Di sini kita arahkan mouse kita ke link-nya, kemudian tekan follow link. Ini akan membawa kita langsung ke halaman tampilan Welcome to Laravel. Di sini kenapa ya errornya? Tunggu saya. Di sini pertama kalinya error seperti ini. Kenapa ya? Could not find driver. Connection. Di sini kita coba tanya saja ke Copilot kita, kenapa bisa seperti ini. Oh, maaf, saya lupa save. Mungkin itu penyebabnya. Nah, sorry, saya itu karena saya lupa save. Nah, sekarang kita akan lanjut ke belajar dasar-dasar pemrograman framework. Yang pertama kita akan mempelajari Brute. Brute itu dapat ditemukan pada Brute dapat ditemukan pada bagian resource. Pada bagian resource, di sini ada namanya Rute. Apa itu Rute? Rute itu sebagai di saat teman-teman mengakses sebuah web, misalnya di sini ChatGPT, dia ada sebuah prompt gitu. Di sini kan HTTPS itu ini adalah rutenya. Kita di sini ingin pergi ke whatsapp.com. Jika user kayak pergi ke halaman ini, jika user mencari halaman ini pada prompt-nya ini, dia akan mengarahkannya tuh ke halaman yang kita tentukan, kemana tampilannya itu. Di sini
Rute itu ada 3 jenis, yaitu rute biasa yang sudah disediakan saat kita menulis webnya itu. Kemudian di sini juga ada sebuah rute yang namanya parameter rute. Maksud dari parameter rute itu adalah sebuah rute jika yang dia itu tiap saat teman-teman pergi ke sebuah aplikasi, teman-teman notice nggak? Misalnya kayak ChatGPT, kemudian ada gitu yang di belakangnya itu UTM source, medium page search. Kalau kita gpt.com biasa aja, tentunya dia akan pergi ke halaman utama ChatGPT kita. Namun di sini jika kita pergi ke misalnya ChatGPT, UTM source bersama dengan Google, dia akan mengarahkan kita ke sebuah tempat yang berbeda, ke sebuah lembar berdasarkan parameter yang sudah diinputkan oleh user. Di sini cara membuat parameternya itu pertama kita buat rutenya lagi. Kita bikin di sini nama. Kemudian sebuah upper bracket case. Jadi di sini jika user menuliskan alamat nama. Oh, saya belum ajarin teman-teman bagaimana cara mengakses Laravel kita melalui web. Bukan melalui link IP ini ya, tapi melalui kayak http titik dua seperti itu. Di sini teman-teman cukup menulis nama project teman-teman sendiri. Di sini saya nama project saya adalah framework. Jadi saya tulis di sini framework. Kemudian setelah sudah menulis nama project, tekan .test. Nah, itu. Sekarang tadi kita menambahkan sebuah rute baru. Jika dia ada slash tambahan yaitu nama, dia akan berpindah ke halaman nama. Di sini, jika kita tambahin slash nama, oh, dia error. Ini kenapa? Karena untuk sebuah rute yang ada parameter, dia itu jika teman-teman tidak menambahkan tanda tanya, dia akan error. Yang berarti dia tuh harus wajib ada parameternya. Jadi jika ini tadi saya sudah tambah tanya, tunggu kenapa dia error? Apakah dia di depan ya? Nah, coba ulang lagi. Oke, mungkin saya mengapa ya? Saya coba tanya dari Copilot. Mengapa parameter yang tidak wajib ini kakak?
Saya coba bandingkan kodenya apa bedanya. Di sini saya coba cuman tambahin tanda tanya di sini. Maka dia jika seperti ini, nah maka akan muncul tulisan halo selamat datang di website saya. Itu kalau router berparameter. Nah, bagaimana, dan ada satu jenis router yang satu lagi, yaitu router yang bernama atau disebut sebagai name route. Dia sebenarnya sama aja seperti rute yang jenis lain, cuman pembedanya itu ada nama rutenya. Di sini kita tambah strip biasa, kemudian tanda panah ke kanan, habis itu name, kemudian kita namakan rute ini tentang about. Jadi jika kita belajar controller yang nanti akan kita pelajari di segmen selanjutnya, kita tinggal memanggil nama rutenya tuh atau view-nya itu rutenya itu dari rute about. Nah, jika misalnya saya pergi ke sini, tulis about, belum saya save. Oh, itu kan errornya. Oh, salah. Saya mengerti kenapa. Karena di sini ada return view about, yang di sini kita view belum ada namanya about. Ini about aja. Return. Nah, oh, oke. Nah, oh, saya mengerti. Oke, itu agak mistake di bagian saya. Yang harus ada ini ya, tanda kutip. Nah, itu mengenai rute. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya itu controller. Controller di sini dapat teman-teman temukan pada app, kemudian HTTP. Nah, controller di sini. Di sini kalau teman-teman di saat membuat project baru, teman-teman akan mendapatkan satu jenis controller, yaitu controller basic. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu controller? Controller itu kayak sebuah sebuah mesin yang memilih ini barang ini termasuk jenis barang apa,
kemudian uh, perintah barang yang akan diambil tuh barang apa, itulah kayak semacam kumpulan logika sebuah mesin yang akan mengambil barang dari gudang, yang akan menentukan mengambil barang yang mana, kemudian dari gudang mengambil barang yang mana, kemudian menambahkan jika barang ini ambilnya apa ya gitu. Itu controller. Nah, di sini controller memiliki sebuah komennya. Jika teman-teman ingin menulis di terminal, pastikan teman-teman sudah menekan Ctrl plus C. Karena jika servernya masih berjalan, tentu teman-teman nggak bisa menulis apapun yang ada di terminal ini. Jalankan sebuah komen yaitu namanya php artisan make -2 controller. Kita tambahkan controllernya apa ya? Misalnya tugas. Kemudian resource. Yang di sini tulisannya resource. Enggak ada S. Sekarang kita jalankan. Tunggu, saya php artisan make controller tugas. Nah, komen yang saya jalankan tadi yaitu membuat sebuah controller baru. Sekarang bagaimana dengan sebuah controller yang namanya resource controller. Resource controller itu kayak controller pada umumnya, cuman di sini dia tuh saat kita membuat controller baru di terminal ini, dia tuh sudah menyediakan tempat-tempat atau template gitu untuk kita memasukkan logikanya. Di sini perintahnya hampir sama, yaitu php artisan make controller. Misalnya di sini mengenai apa ya? Menu atau saya buat apa saja karena saya nggak pandai nama-nama. Kemudian di sini saya akan menulis resource. Tunggu, saya copy karena tadi saya coba membuat hal yang sama tapi gagal. Kita tanya ke Koba, apa yang salah dari ini? Oh, baik. Sebenarnya saya kebalik tanda stripnya seperti ini. Nah, akan terbuat sebuah controller yang namanya apel. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, kita sudah diberi tempat untuk menaruh sebuah logika. Logikanya belum ada, jadi kita sendiri nanti yang akan mengisi logikanya. Nah, karena sekarang kita akan belajar sebuah controller yang namanya root controller atau controller root yang terhubung ke sebuah controller. Kita kembali ke kita pertama-tama kita akan beri sebuah return
halaman dengan string dengan sebuah parameter yang diterimanya itu yaitu ID. Nah, kita akan buat root baru, root root titik 2 get apel ini kita apel ID. Di sini bisa saja saya ganti namanya buahan ID. Jadi jika saya di sini mengakses rutenya ini, buahan 12, tunggu, dia belum ada alamat show dengan ID 12 sesuai dengan pesan yang kita buat di controller ini. Nah, itu untuk controller. Sekarang kita akan mempelajari view. View itu adalah kayak halaman website. Jika teman-teman pergi ke sebuah website, ini adalah misalnya whatsapp.web. Ini adalah tampilan halamannya. View itu begitu, dia itu adalah tampilan halamannya. Atau di saat teman-teman menjalankan sebuah prompt, berdasarkan prompt itu dia akan lewat controller menentukan nih kita nih masuk ke halaman mana nih. Kalau di sini kita memasuk ke halaman utamanya. Bukan halaman utama sih, ini halaman kita masuk ke WhatsApp-nya itu melalui scan. Kalau saya sih kurang tahu, saya nggak bekerja di WhatsApp-nya, jadi saya kurang tahu nama halaman ini di view WhatsApp, di view kode WhatsApp itu apa. Nah, sekarang kita langsung masuk aja. Kita untuk view teman-teman sama kayak root, kita dapat menemukannya di resource. Untuk membuat view terbaru, pertama-tama kita buat new file aja kayak biasa, kayak membuat file biasa. Di sini misalnya saya membuat tampilan apa ya? Keranjang .php. Di sini saya ingin membuat sebuah tulisan, yaitu Anda masukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis view, yaitu view yang terhubung ke root. Di sini untuk menghubungkan sebuah view dengan root, kita buat saja root yang terbarunya. Misalnya kita beli, kita nggak usah memakai function, maksudnya kita nggak usah memakai parameter.
D1 return pada return ini kita menggantinya menjadi return view beli. Maksudnya return view keranjang. Di sini nggak ada koma harusnya. Oh, function. Ya, maaf. Nah, jika kita pergi ke jika kita ingin menulis alamat belinya, maka dia akan pergi ke view halaman keranjang tadi yang ada pesannya masukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Nah, sekarang kita akan mempelajari root yang terhubung ke sebuah controller yang kemudian terhubung ke view atau struktur yang benarnya. Soalnya kalau kita langsung root ke view itu tentunya agak kurang. Karena data-data yang masuk itu nggak dikontrol gitu sama si controllernya itu. Nah, kalau seperti itu, kita akan mengganti lagi kode kita di sini. Di sini kita akan menggunakan root buah-buahan ini. Ini kita anggap buah-buahan ini. Di sini pada root controller apel ini yang pada bagian show-nya kita akan membuat sebuah decision. Nah, jika ID sama dengan misalnya apel, ini return jika ID sama dengan belanja, maka dia akan pergi ke view halaman belanja. Nah, di sini selain dari itu, kita buat else-nya aja. Kemudian kita akan membuat pesannya itu return view lain-lain misalnya. Tak kreatif kali saya. Kemudian kita akan membuat view yang namanya lain-lain.blade.php. Ini kita copy aja. Kenapa Anda nggak belanja? Langsung kita tulisan yang saya ingin buat di sini adalah kenapa Anda nggak belanja? Nah,
Apa yang salah di sini? Nah, udah aman? Oke. Nah, jika saya memastikan save-nya lagi, saya nggak mau error. Di rutenya, nah, ini saya bikin nah, jika kita mengakses rute buahan, kemudian ada tulisan di sini belanja, view, maksudnya, nah, panik bentar, keranjang. Nah, apa namanya? Keranjang. Saya tengok apa yang salah di sini. Itu sudah benar kan, tapi saya lupa ganti sini logikanya menjadi keranjang. Oke. Itu berarti terbukti bahwa perintah else-nya bekerja ya. Nah, di sini jika saya ngulang, nah, dia akan menuliskan, dia akan pergi, controllernya itu akan mengarahkan kita ke view keranjang. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah latihan yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama, buatlah controller baru rute-rutenya dengan ketentuan seperti berikut. Buat controller mata kuliah controller. Oke. Untuk mengolah resource mata kuliah. Isi setiap function dengan tag sesuai kegunaan function tersebut. Oke. Mari kita buat itu dulu. Kayak tadi PHP artisan make controller. Di sini apa nama controller tadi? Saya di notepad saya. Mata kuliah controller. Mata kuliah controller resource. Nah, udah saya buat. Di sini karena saya buatnya 3 saja. Sampai, nah, 3 saja. Biar nggak terlalu panjang kali. Kemudian saya diminta untuk membuat sebuah rute baru. Rute baru. Yang untuk mengolah resource mata kuliah. Bisa dibuat sini misalnya kampus nama ini. Kampus bracket. Di sini saya hilangkan. Dan sini saya ganti menjadi mata kuliah.
function. Saya kemudian saya akan tekan tab ini yang akan langsung otomatis dia terhubung ke controller mata kuliahnya yang saya mengerti. Di sini saya diminta untuk tiap function yang ada dalam mata kuliah controller ini untuk terhubung ke dalam satu rute. Jadi berarti di sini saya bikinnya mata kuliah. Di sini saya buatnya misalnya IPS. Dia akan pergi ke controller yang namanya misalnya apa ya? Yang akan menampilkan pesan yang akan berpesan. Kita di sini nggak diminta buat view, jadi kita langsung nampilkan pesannya aja. Nah, mata kuliah IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Kita coba. Di sini nggak ada string ID, harusnya nggak perlu saya isi. Tapi di sini use sini namanya mata kuliah controller. Nah, setelah sudah terkonek, kita coba saja. Di sini saya framework test / IPS. Sepertinya saya kalau berparameter sesuai namanya, kita harus ada sebuah parameter. Sepertinya. Saya salah buat tidaknya tadi. Ini bukan di mata kuliah kontrol, bukan di apel. Saya punya ide.
Tunggu, di sini errornya di mana ya? Apa yang error dari sini? Cek boleh, cek boleh matikan suaranya dulu ya akhirnya. Nah, thank you autopilot. Jika kita coba yang tadi lagi, mata kuliah. Ya, lu udah makan ya? Ya. Iya. To view argument, zero pass. And to view argument, ini kenapa salah ya? Saya coba cek. Dari sebelumnya ini apa yang salah? Buat slash oh, saya coba saya save lagi di sini. Kita kuliah controller exactly what expected. Itu controller dispatcher. Boleh. Saya coba lagi di sini. Anda adalah kelas. Kelasnya kenapa nol ya? Saya ngerti kelas IPS 1. Oke. Nah, itu baru satu. Kemudian saya akan tulis 2. Kita yaitu saya agak itu kesalahan dikit yang jadi fatal. Ini misalnya IPA return. Nah, kita buat view rutenya lagi. Kita sebelum membuat rute baru, alangkah baiknya jika menggunakan controller ya. Kita menggunakan controller satu, sorry, mantap. Kemudian rute get, kemudian mata kuliah
Misalnya pelajaran IPA, nah ini ganti jadi IPA. Jika saya tulis sini misalnya pelajaran tes call to undefined method. Oh, saya ngerti. Nah, itu karena parameter yang belum saya isi. Jika saya isi, undefined. Kalau selalu kita tap, dia agak salah alamat controllernya. Jadi, nah, kemudian pada perintah terakhir, saat mengakses mata kuliah dengan parameter ST445 akan menampilkan Anda akan menampilkan mata kuliah ST445. Di sini kita buat misalnya merek sini merek string kelas, kita ganti namanya kelas saja, yang dia akan mengakses ke controller merek, ke controller function yang merek. Ini saya lupa tambahkan. Terima kasih AI. Ini enggak jelas maksudnya apa. Nah, di sini dia bilang tadi ada perintah jika di enter ST445. Nah, berarti di sini if kelas sama dengan ST445, maka akan muncul pesan Anda mengakses kemudian else-nya tentu return saya nggak ikut ketentuannya, masukkan mata kuliah. Nah, di sini jika saya nulis tunggu di nya merek, Anda mengakses mata kuliah ST445. Jika saya ganti 5 jadi 6, masukkan kode mata kuliah. Oke, sekian sampai sini aja. Thank you. Nggak mudah ya.